Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, zaman Alkitab sudah mengenal yang namanya hoax. Yang perkataan sekarang menjadi ngetren dengan perkataan hoax dengan artinya kabar bohong atau palsu, tidak dinyatakan kebenarannya. Itu sudah terjadi pada masa-masa bangsa Israel menyatakan suatu ketidakbenaran di dalam setiap perjalanan hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, karena Allah menginginkan kesucian dan kemurnian iman daripada bangsa itu, maka Allah memberikan kepada mereka perintah supaya mereka tidak menyebarkan kabar bohong. Dan janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ini sangat mengerikan sekali jikalau kita mampu menyaksikan hal yang tidak benar, karena kemungkinan ini bisa menyangkut nyawa Bapak Ibu Saudara-saudariku. Di dalam hal ini kita sebagai orang Kristen dinyatakan untuk menyatakan kebenaran, walaupun terkadang kebenaran itu Bapak Ibu menyakitkan ketika seorang itu menyatakan kebenaran itu, tetapi di dalam hal ini Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang mau menyebarkan kebohongan. Atau ini bisa juga mengarah kepada fitnah, cemooh, ini juga bisa mengarah kepada saksi dusta dan lain sebagainya. Tuhan menjagakan kita dan supaya kita menjadi orang-orang yang setiap saat itu, setiap hari itu menjaga setiap perkataan kita supaya tidak didapati yang tidak baik dan yang tidak benar Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi kehidupan kita saat ini Tuhan mau katakan supaya kita menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran, bukan mengabarkan kabar bohong. Ini menyakitkan sekali Bapak Ibu, apalagi orang yang dibicarakan ini mungkin tidak tahu menau, ya. Sementara penilaian orang sudah menghakimi melalui pandangannya, melalui sinisnya, melalui gerak-geriknya, dia mungkin sudah menghakimi orang, padahal mungkin berita tentang seseorang ini belum bisa dinyatakan salah atau benar Bapak Ibu. Jadi jangan supaya hanya menguntungkan pribadi kita berani berbohong, jangan Bapak Ibu, atau mengabarkan kabar bohong atau fitnah, jatuhnya kepada fitnah dan gibah. Jadi sekarang saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam setiap pembicaraan kita, dan juga supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kebenaran saja, bukan suka kepada kabar bohong, dan kita menyatakan kebenaran yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, dan tidak menjadi saksi kepada hal yang tidak benar. Kalau ya, katakannya; kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si iblis. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari hidup di dalam kebenaran Tuhan, jauhkan segala kebohongan, dan jauhkan sifat memberitakan berita kebohongan baik terhadap orang lain atau bahkan orang-orang yang tidak seide dengan kita,
Mari kita terus memperhatikan supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami menjaga setiap perkataan kami, tidak mengabarkan kebohongan, dan supaya kami tidak menjadi saksi bagi yang tidak benar. Tetapi kami biarlah menyaksikan kebenaran itu, terkhusus kebenaran yang kami imani adalah hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itulah kebenaran sejati yang harus senantiasa kami beritakan, yang harus senantiasa kami ikrarkan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu menyelamatkan dan memberikan kami masa depan yang penuh harapan, dan memberikan kami jaminan kehidupan di surga kelak. Terima kasih Yesus Kristus, dengan kasih-Mu kami beroleh sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.